Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Thinker. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar NLP dan text processing. Jadi kita akan membahas apa itu NLP, tujuan NLP, tahapan membangun NLP, dan di akhir video nanti kita akan masuk ke text processing sebagai bagian atau fondasi utama dari NLP itu sendiri. Jadi apa itu NLP? NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari Artificial Intelligence yang bertugas untuk membuat komputer bisa memahami dan menggunakan bahasa manusia. Bukan cuma membaca huruf, tapi juga mengerti makna, konteks, dan bahkan bisa menghasilkan teks. Contoh NLP yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya ChatGPT, di mana kita bisa menginputkan prompt, lalu dia akan membalasnya dalam bentuk teks. Lalu ada juga Google Translate, lalu ada juga Alexa. Beberapa tujuan utama dari NLP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk membantu komputer memahami isi teks. Jadi bukan hanya mengenali huruf dan kata, tetapi juga memahami makna, struktur bahasa, serta konteks dan hubungan antar kata. Lalu NLP juga bertujuan untuk mengekstrak maksud dari sebuah atau penggal isi teks. Yang kedua adalah generation. Jadi di generation ini, NLP memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks. Teks yang dihasilkan harus relevan dan masuk akal sesuai konteks yang kita berikan, benar secara tata bahasa dan terdengar lebih alami seperti bahasa manusia. Contohnya teman-teman dapat melihat penggunaan ChatGPT. Yang ketiga adalah translasi. Translasi yaitu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa mengubah maknanya. Proses ini melibatkan pemahaman teks terlebih dahulu lalu menuliskannya kembali ke bahasa tujuan. Yang keempat adalah summarization, yaitu meringkas teks panjang menjadi teks yang lebih singkat tanpa menghilangkan informasi penting. Dan yang kelima adalah klasifikasi dan kategorisasi teks. Jadi klasifikasi ini digunakan untuk memberi label pada teks seperti email spam atau bukan, sedangkan kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan teks berdasarkan topik seperti berita olahraga, berita politik, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke 5 tahapan utama NLP. Nah, jadi tujuan utama dari NLP ini sendiri adalah membuat sebuah model yang nanti akan bisa digunakan sesuai dengan konteks yang akan kita berikan. Contohnya GPT yang punya model untuk mengekstrak informasi dan menjawab pertanyaan. Nah, di NLP sendiri untuk mencapai tahapan itu harus melalui 5 proses. Yang pertama adalah text processing. Fungsinya adalah membersihkan dan menyiapkan teks. Pada tahap ini, biasanya teks itu masih mentah, jadi perlu dibersihkan terlebih dahulu agar mudah dipahami oleh komputer. Karena teks dari dunia nyata biasanya tidak rapi dan penuh dengan noise seperti emoji, URL, atau tag. Maka tahap ini bertujuan untuk merapikan teks supaya maknanya lebih jelas. Tahapan yang kedua adalah text transformation. Karena komputer hanya bisa memahami angka, teks yang sudah dibersihkan tadi akan diubah menjadi bentuk numerik. Representasi angka inilah yang nantinya bisa diproses lebih lanjut oleh model AI. Tahapan yang ketiga adalah feature engineering. Di sini kita mengekstrak informasi penting dari teks agar model fokus pada hal-hal yang relevan. Contohnya bisa berupa kata tertentu, panjang kalimat, atau jumlah kata positif dan negatif dalam suatu teks. Yang keempat adalah model training. Pada tahap ini, komputer belajar mengenali pola dari data dan fitur yang sudah disiapkan, sehingga model dapat melakukan prediksi dengan lebih baik. Dan yang kelima adalah evaluation, yaitu untuk mengukur kualitas model. Tahap ini digunakan untuk menilai seberapa baik performa model yang telah dilatih, biasanya dengan melihat metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Nah, dalam series kali ini kita akan membahas salah satu tahapan dari NLP ini saja, yaitu text processing, yaitu kita akan membersihkan teks dan menyiapkan teks. Karena tahapan yang akan kita bahas di sini hanyalah text processing saja, sekarang mari kita lihat apa saja yang perlu dilakukan oleh text processing. Nah, langkah-langkahnya saya sudah susun menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah normalisasi teks. Normalisasi teks ini bertujuan untuk menyamakan variasi penulisan. Misalnya dengan menghapus huruf berulang, tanda baca berlebihan, atau spasi yang tidak perlu. Atau mungkin saja di dalam sebuah teks ada huruf besar atau huruf kecil, nah itu akan disamakan semua menjadi misalkan huruf kecil semua. Itu dilakukan di bagian pertama yaitu normalisasi teks. Yang kedua adalah tokenization, yaitu memecah teks menjadi bagian-bagian kecil yang disebut token seperti kata atau kalimat agar lebih mudah dianalisis oleh komputer. Jadi misalkan teks yang kita dapat itu lebih panjang, nah kita perlu memecah teks-teks tersebut ke dalam bentuk seperti kata atau karakter atau kalimat agar teks-teks yang sudah dipecah ini dapat lebih mudah dianalisis nantinya. Tahap ketiga adalah stop words removal, yaitu kita akan menghapus kata-kata umum yang kurang penting seperti kata di, ke, atau dari supaya informasi utama dalam teks itu lebih terlihat. Tahapan yang keempat adalah stemming dan lemmatization, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya agar berbagai variasi kata memiliki makna yang konsisten. Dan tahap terakhir adalah
tahap tambahan yang saya sebut untuk menghapus beberapa hal yang mungkin ada di dalam data teks kita, seperti URL, emoji, atau mention, untuk mengurangi noise dari variasi teks yang tidak diperlukan. Baik, demikian video mengenai apa itu NLP dan juga tahapan dalam NLP. Di video selanjutnya, kita akan masuk ke video text processing yang pertama, yaitu normalisasi teks. Terima kasih.